Setelah pada akhirnya di sini Mutiara benar-benar tahu orang tua kandungnya adalah Paditya, begitupun sebaliknya. Dimana saat ini juga Kenjo akan segera mengetahui siapakah ibu kandungnya. Dan akhirnya semua benar-benar terungkap. Dan episode pun akan disingkat 3 tahun kemudian. Ternyata di sini Mutiara akan hidup bahagia bersama dengan suami yang ia cintai, yaitu Kenjo. Akhirnya Kenjo pun melangsungkan pernikahannya di sebuah gedung termewah dan termahal yang ada di Indonesia, karena setelah pada akhirnya tahu Ibu Cynthia kalau saat ini ia adalah sosok ibu kandung dari Kenjo dan Mutiara adalah anak kandung dari Aditya dan juga Rianti, hingga pada akhirnya mereka pun sepakat untuk menjodohkan dan merestui hubungan Mutiara dan juga Kenjo. Dan apakah ini akan menjadi episode terakhir kita? Pertemuan kita yang benar-benar cukup lebih menegangkan dan mengharukan. Karena seperti kita tahu, kita pun selalu mendoakan agar supaya Mutiara dan juga Kenjo ini hidup bersama. Dan akhirnya semua apa yang dicita-citakan dan semua apa yang didoakan oleh para penonton, para pemirsa dan yang ada di seluruh penjuru Indonesia kini benar-benar sudah terkabulkan. Setelah pada akhirnya Mutiara kini sudah menikah dan selang 9 bulan kemudian ternyata Mutiara di sini telah dikaruniai 2 bayi kembar. Dan hal ini menjadi momen terpenting, momen spesial bagi Mutiara dan juga Kenjo, karena mereka pun sempat mengabadikan momen ini. Dan ini akan menjadi episode terakhir kita di dalam sinetron Merangkai Kisah Indah yang tayang setiap harinya pada pukul 17.00, yang tentunya sinetron ini selalu dinanti-nantikan di seluruh penjuru Indonesia. Dan teruntuknya saya sendiri selaku fans sinetron ini mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Sutradara yang sudah menggemaskan, yang sudah membuat para penonton di rumah pastinya akan sangat begitu darting kembali, guys. Lalu bagaimanakah kebenaran yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita simak videonya selanjutnya nanti. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Perlu kita ketahui dalam adegan kali ini adalah terlebihnya memang mengetahui soal Ivan dan juga Aurel yang selalu mempunyai bahtera yang cukup rumit. Hubungan mereka memang sudah kandas, namun Ivan selalu berharap apabila Aurel bisa kembali lagi bersama dengan dirinya. Seperti kita tahu bagaimana karakter dari Aurel yang saat ini sudah mungkin bisa dikatakan cukup dekat bersama dengan Dikta, dan sebaliknya Dikta dekat bersama dengan Aurel. Dan tentu hal ini pun sangat dikhawatirkan bagi Ivan. Ia rela bekerja sebagai anak buah dari Mas Dikta sebagai owner kafe tersebut. Dan akhirnya di sini mereka pun sempat berdamai. Dikta pun sempat menerima Ivan sebagai salah satu karyawan di kafe milik Dikta. Di sini nampaknya Ivan pun sempat mendatangi dan bertemu bersama dengan Aurel. Ia pun berjanji kepada Aurel kalau dirinya tidak akan pernah membiarkan satu orang laki-laki pun mendekati Aurel, karena ia benar-benar sangat begitu tulus mencintai Aurel. Dan ia juga akan menjadi pembelajaran di episode sebelumnya ketika Ivan sempat mengatakan kalau Aurel ini hanya sekedar ATM berjalan saja, dan selama ini Ivan hanya bisa mencintai kepada satu orang wanita saja, yaitu Mutiara. Namun setelah akhirnya ia mengetahui dan merasakan kalau ternyata Mutiara tidak pernah bisa memaksakan cintanya kepada Ivan, yang pada akhirnya Ivan pun berambil alih untuk supaya bisa menggantikan posisi dan akan menemani Aurel, guys. Di sisi lain mungkin kita sudah tak asing lagi dengan adanya Paditya dan juga Rianti yang selalu menuai konflik pro dan kontrak suami istri ini, guys. Paditya yang selalu berantem bersama dengan Rianti tidak pernah usai dari episode awal sampai episode terakhir sekarang ini. Bahkan di sini Paditya juga sempat mengambil sebuah fasilitas milik Rianti, yang pada akhirnya mungkin ini akan menjadi pembelajaran bagi Rianti, karena istri
yang menjadi pelakor dalam kehidupannya, tentu ia tidak akan pernah mendapatkan salah satu kebahagiaannya. Ini adalah hikmah dan pembelajaran bagi kita semua yang ada di dalam dunia kisah nyata. Seharusnya kita pun bisa berpikir panjang tentang bagaimana kita melakukan tindakan kejahatan terhadap orang lain, yang mungkin bisa diartikan kalau Rianti ini adalah contoh orang yang menjadi sosok pelakor di dalam rumah Aditya dan juga Widuri, yang pada akhirnya kini Rianti pun selalu mendapatkan siksaan dari Pak Aditya. Karena mungkin di sini juga Pak Aditya benar-benar sangat begitu kesal Rianti yang selalu menuduh kalau dirinya sempat berselingkuh bersama dengan Dina, karena ia juga sempat menemukan anting milik Dina yang ada di jas milik Aditya. Hingga kasus ini pun langsung saja dilaporkan kepada Ibu Cynthia. Namun dibalik itu semua, kita di sini diberikan suatu yang memang benar-benar cukup sangat ditunggu-tunggu, adalah kehadiran Mutiara dan juga Kenjo. Kebersamaan mereka saat ini membuat para penonton di rumah makin gemes saja tingkah kekocakan dan tingkah lucu dari Mutiara, dan mendengar suatu perihal kalau Kenjo di sini ingin diakui sebagai pacar dari Mutiara. Dan seharusnya di sini Kenjo pun harus bertindak tegas, harus bertindak berani, berbijak terhadap Mutiara, dan ia akan mengatakan perasaannya selama ini yang terpendam sudah begitu lama. Dan akhirnya ia akan segera mengatakan cinta kepada Mutiara di hadapan semua orang, termasuk Dikta, Aurel, dan juga Ivan yang ada di kafe tersebut. Dan di adegan lain terlihat Ibu Cynthia yang kali ini akan segera memberitahu kepada Mutiara soal siapakah bapak kandung dari Mutiara. Dan di sini Ibu Cynthia juga sempat mengundang Pak Aditya dan akan memberitahu kepada Pak Aditya kalau ternyata Mutiara adalah anak kandungnya. Terjadilah momen haru ketika Mutiara mendapatkan pelukan hangat dari sosok Pak Aditya. Di sini Kenjo awalnya tidak terima dan ia merasa terkejut kalau ternyata Mutiara adalah anak kandung dari Pak Aditya. Dan akhirnya semua benar-benar terbongkar. Di sini juga Ibu Cynthia sempat mendapatkan bukti kalau ternyata Kenjo bukanlah anak kandung dari Pak Aditya dan juga Rianti. Selama ini Ibu Cynthia baru sadar karena awalnya ia ingin memisahkan antara Kenjo dan juga Mutiara karena tidak baik, tidak bagus menurut agama, tidak akan pernah sah pernikahan yang dilakukan oleh Mutiara dan juga Kenjo. Namun setelah pada akhirnya tahu kalau ternyata Kenjo ini adalah anak kandungnya, hingga mereka pun sepakat dan kompak untuk merestui hubungan Kenjo dan juga Mutiara, bahkan menjalin ke salah satu pelaminan, hingga pada akhirnya Mutiara dan juga Kenjo pun terjadi pernikahan akhirnya sah, dan alhamdulillah mereka pun sudah sah menjadi suami istri. Dan selang 3 tahun kemudian ternyata di sini Mutiara akan dikaruniai 2 bayi kembar yang sangat begitu lucu dan gemes sekali. Lalu bagaimanakah keseruannya dan bagaimanakah tingkah kebenarnya? Mari kita simak videonya yang akan terjadi selanjutnya, nanti kita tunggu saja. Kalau ceritanya nanti sore, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.